Hadirin yang terhormat untuk teman-teman semua. Di sini saya sebagai pemerintah satu akan membacakan mosi saya sebagai tim pro. Teman-teman, coba kita bayangkan di saat kita sedang tertidur, di mana keluarga kita juga ikut tertidur, foto-foto keluarga kami digantung di dinding, dan ada banyak kenyamanan dan ketenangan yang di saat kita tertidur membuat rumah menjadi sempurna. Lalu coba bayangkan, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengetuk pintu kita. Mengetuk pintu kita lalu berbicara, rumah ini akan digusur karena berawan bencana. Lalu kalian harus pergi dari sini. Bagaimana perasaan kalian? Tentu kalian akan sedih. Rumah yang 20 tahun kalian kerjakan, kenangan yang tidak bisa dipungkirkan, harus pergi dan kalian harus tinggalkan itu semua. Teman-teman yang saya sayangkan, di sini saya akan membacakan latar belakang dari masalah. Latar belakang dari masalah ini, Indonesia adalah negara beresiko bencana tertinggi di dunia, yang dimana bencana yang sering terjadi di sini adalah banjir, tanah longsor, dan erupsi. Itu adalah bencana yang sering terjadi. Tapi masalahnya bukan dari bencananya, namun masalahnya dari respon kita. Selama ini begitu ada bencana besar, solusi yang muncul adalah relokasi. Relokasi. Selalu itu yang selalu muncul. Apalagi banjir. Pasti kalau udah banjir, yang di pikiran kita semua adalah relokasi, ngungsi di tempat lain. Nah, kedengarannya cepat dan bersih. Di atas kertas saja. Nyatanya di lapangan, banyak relokasi yang gagal. Warga dipindahkan 50 km dari tempat kerjanya. Kehilangan penghasilan. Komunitas yang hidup dari bertahun-tahun, lingkungan yang nyaman dan sangat terciptakan itu akhirnya hancur begitu saja. Generasi yang bersama kita dalam bertahun-tahun tiba-tiba bercerai. Rumah relokasi mangkrak karena tidak ada air, tidak ada pasar, tidak ada kehidupan. Kita tidak bisa mengulang pola ini terus-menerus. Karena kita butuh pendekatan yang lebih manusiawi, lebih realistis, dan lebih berkelanjutan. Itulah mitigasi. Nah, sikap dan tim yang langkah akan dikerjakan, kami sebagai tim pemerintah berdiri di sini percaya bahwa seharusnya hadir melindungi manusia, bukan memindahkan mereka begitu saja. Buat apa kita hidup bertahun-tahun dan menciptakan kenangan indah, namun tiba-tiba disuruh pindah dan menghilangkan itu semua? Nah, kalau kami diberikan mandat, inilah beberapa langkah konkret yang akan kami jalankan. Yang pertama, ada penguatan infrastruktur tahan bencana. Maksudnya apa? Bangun rumah tahan gempa. Dan bersama warga untuk bukan warga. Maksudnya, kita membangun rumah untuk menjadi tahan gempa, anti gempa. Dan ini nih bukan buat kita sendiri, tapi buat warga dan untuk kita juga. Bangun ruang evakuasi vertikalisasi di pesisir. Kita membangun pos yang dimana itu khusus buat ruang evakuasi. Dan biasanya ini sudah sering terjadi dan udah ada di berbagai tempat. Contoh, di tempat yang rawan dalam gempa atau banjir, biasanya di sekitar itu udah ada pos atau masjid yang dimana atasnya digunakan untuk tempat evakuasi. Di situ kita bisa evakuasi sebentar, sembari menunggu pemerintah membersihkan bencana tersebut. Nah, untuk membangun tanggul dan drainase yang layak, warga juga harus ikut membangun dan merawatnya. Bukan hanya pemerintah, karena jika kita terus-terusan menyalahkan pemerintah, apakah pemerintah bisa menyalahkan rakyat? Sedangkan rakyat panas sekali ke pemerintah. Rakyat menyerang, namun pemerintah harus menerima. Nah, itu titik kesalahannya. Jadi kita juga harus sadar bahwa kita harus merawat dan menjaganya bersama-sama, bukan dari pihak orang lain saja. Nah, ada kedua, sistem peringatan dini dan edukasi. Maksudnya apa? Jadi,
kami akan menyalurkan orang-orang yang sudah berilmu atau orang-orang yang sudah paham akan segala bencana. Diturunkan ke beberapa daerah yang biasanya rawan bencana. Mereka diturunkan untuk memberikan edukasi dan diberikan peringatan dini agar apa saja yang harus dilakukan saat ada bencana tersebut. Contoh, saat ada banjir, apa sih yang harus dilakukan oleh mereka rakyat-rakyat? Mereka harus apa? Nah, itulah tugas dari tim kami, yakni orang-orang terpercaya untuk memberikan edukasi agar rakyat-rakyat bisa tahu, oh saat ada banjir kita berarti harus begini. Saat ada banjir kita selamatkan apa yang penting. Saat ada banjir kita harus kemana, itu sudah diberitahukan. Yang ketiga, menghormati tata ruang dan kearifan lokal. Nelayan di perantaran tahu kapan air akan pasang. Mereka tahu nih kapan air akan pasang, laut akan pasang, itu mereka sudah tahu. Petani di lereng tahu kapan tanah mulai bergerak. Dengarkan mereka, integrasikan pengetahuan lokal ke dalam kebijakan. Jadi para nelayan, petani itu sudah tahu kapan mereka harus pergi dan kapan mereka harus berhati-hati. Nah, ada keempat, anggaran untuk kehidupan bukan hanya untuk kematian. Maksudnya, alokasi dana desa dan APBD untuk program. Nah, itulah hasil dari argumen saya. Nah, saya tahu oposisi ini nanti akan dibilang tapi mitigasi tidak 100% aman. Namun ini semua bisa dilakukan secara bagus jika kita paham. Itulah hasil dari argumen saya dan langkah yang telah dikerjakan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.